Halo, selamat malam Sobat Menyala semua. Selamat datang di Financial Fitness Class. Hari ini tanggal 7 September dengan judul Bootcamp Asuransi buat umur 20-an. Nah, dari kelas ini nih dijamin nggak ada jualan, nggak ada agen asuransi ya di sini. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya nanti mengenai asuransi, selama ini dipendem karena takut tanya ke agen asuransi, keluarin semuanya di sini. Dari nanti ada coach kita dan trainer kita yang tentunya akan membantu Sobat Menyala semua. Oke, langsung aja kalau gitu. Oke, sebelumnya kenalan dulu kali ya. Nama aku adalah Hesti Aprilia. Malam ini aku yang akan menjadi nyala financial fitness bagi kalian. Aku adalah seorang banker nih yang masih terbilang belia dari segi finansial. Tapi aku ada di sini untuk sama-sama nih berjuang sama Sobat Menyala semua supaya bisa jadi lebih financially fit. Nah, sebelumnya selamat dan semangat untuk Sobat Menyala semua karena kalian tuh udah join ke yang namanya Ngejing Finansial. Solusi Ngejing Finansial by Nyala OCBC NISP. Solusi Ngejing Finansial ini apa aja sih gitu kan? Ada satu namanya Financial Fitness Checkup di mana nanti kalian tuh bisa ngecek kondisi kesehatan finansial kalian tuh sampai di mana sih sekarang, harus coba ceknya nanti. Terus juga kalian bisa join ke yang namanya komunitas Menyala. Di sini kalian bisa ketemu sama sobat Menyala lainnya yang juga sama-sama berjuang untuk jadi lebih financially fit tentunya. Terus juga ada www.ruangmenyala.com. Nah, ini kalian semua mungkin udah visit kali ya untuk join acara ini. Selain bisa join acara-acara di Financial Fitness Class, kalian juga bisa nikmatin banyak banget konten edukasi dalam berbagai macam bentuk nih. Ada podcast, terus ada juga guidebook, ada artikel, ada juga fit quiz-nya. Terus nanti coming soon akan ada Financial Fitness Gym. Nah, ini bisa ditunggu ya informasinya lebih lanjut lagi di Instagram-nya OCBC NISP dan Ruang Menyala tentunya. Terus yang kita akan mulai hari ini adalah Financial Fitness Classes dan tentunya Financial Fitness Club yang sudah hadir untuk membantu kalian semua. Nah, mungkin sebelum aku lanjut nih, kenapa Financial Fitness Class ini beda dengan webinar lainnya, aku sama sekalian mau ngecek chat kalau aku pengen lihat dari kota mana aja yang udah hadir malam ini. Ada Jogja, ada Cilacap, ada Manado, wow, ada Bali, halo, thank you so much. Terus mana lagi ya? Ada Bekasi, ada Pekanbaru, wah luar biasa. Semuanya join di event kali ini ya untuk jadi lebih paham nih mengenai asuransi. Pekalongan hadir, Surabaya, Malang. Thank you so much ya Kak sudah hadir. Ikutin acaranya sampai akhir ya. Oke. Sip, lanjut. Nih, kenapa Financial Fitness Class hari ini berbeda dari webinar lainnya? Karena webinar itu kita punya 1000 topik sesuai dengan masalah kamu. Jadi nanti akan ada 80 kelas yang mencakup semua permasalahan finansial. Terus juga nanti kalian bisa praktek langsung nih, gitu kan. Nah, terus juga di sini boleh banget curcol nanti, boleh langsung chat atau mau japrian ke panelis juga boleh. Tapi yang nggak boleh diulangin adalah jangan diulang lagi ya nanti kesalahan-kesalahan finansialnya. Terus nanti setelah acara kamu nggak akan dilepas gitu aja karena bisa ngobrol bareng sama yang namanya financial fitness trainer supaya kamu bisa lanjutkan lagi perjalanan menuju financial fitness kamu. Oke. Nah, topik hari ini seperti udah diinfoin tadi, bootcamp asuransi buat umur 20-an, dijamin nggak ada jualan di kelas ini. Nah, satu, kenapa sih kita harus bahas topik ini? Karena kenapa kita harus punya asuransi meskipun masih muda dan ngerasa nggak pernah masuk rumah sakit? Nah, kedua, apa yang harus diperhatikan ketika kita mau memilih asuransi di kala masih muda? Terus juga gimana caranya supaya mengetahui asuransi mana yang sesuai dengan tujuan saat ini. 4. Ada tips supaya nggak salah memilih asuransi dan tetap bisa menjaga keuangan tetap sehat. Nah, malam hari ini tentunya Hesti tidak sendiri karena ada nyala coach kita, Coach William. Malam, Coach. Hai. Halo semuanya. Udah siap nih ya kita menggojlok para anak-anak muda berumur 20-an dan mungkin ada yang 30-an juga di bootcamp hari ini ya.
Saya juga masih muda kok. Saya juga belinya kan tadi bilang ya. Oke, kita seru-seru malam ini ya, Coach. Oke. Oke, terus selanjutnya selain Coach William, ada juga nyala fitness trainer kita, Ibu Seni. Hai Ibu. Halo Hesti, halo Selamat William. malam. Nah, di sini, kalau ngelihat Bu Seni, ya bukan, Bu Seni bukan agent asuransi ya, seperti aku bilang, di sini nggak ada nih yang namanya agent asuransi. Bisa langsung tanya deh nih ke Bu Seni. Udah paling pakar, udah paling top. Siap ya Bu Seni menjawab semua keingintahuan para sobat menyala semua. Siap. Oke, jadi kita lanjut. Kita pengen ngasih tahu kalau Financial Fitness Classes ini dipersembahkan oleh Nyala by OCBC NSP yang TOP BGT. Apa itu? Jadi kalau dengan Nyala kamu bisa mulai tumbuhkan uang mulai dari 20.000 per hari aja. Dan juga bunga depositonya bisa hingga 3,75%. Terus juga kalian bisa melakukan online transaction lengkap di One Mobile. Jadi no biaya-biaya pokoknya. Terus ada promo nih di mana-mana, bisa cashback 10% belanja kalau pakai debit online setiap hari, terus juga bisa pakai QRS setiap weekend. Nah, di sini tentunya bisa belajar finansial seru di ruangmenyala.com dan gratis financial fitness check-up dan konsultasi dengan financial fitness trainer. Nah, tentunya harus dong buka sekarang. Gimana caranya? Kalau bukan Nyala, langsung aja scan QR code-nya. Kalian bisa ngedapetin yang namanya cashback, hadiah cashback hingga 500.000. Terus ada juga eksklusif Menyala Kit X Monster senilai 500.000 juga. Tuh, udah berapa kan? Terus masih ada juga plus 10 pendaftar pertama, dapetin ekstra 100.000 plus Monster T-shirt. Dan juga ada yang namanya penawaran khusus depositonya 3,75% BA plus ada nih namanya free voucher membership ternak uang juga. So buruan daftar, ditunggu ya sampai 2 hari ke depan. Nah, masuk deh kita ke mulai bootcamp-nya. Semoga semua udah pemanasan ya untuk malam ini. Jadi kita akan ngebahas bootcamp asuransi buat yang umur 20-an. Mungkin di chat bisa kali ya, yang mau cerita mungkin aku udah nggak 20-an sebenarnya, tapi tetap mau semangat nih ikutan kelas ini. Karena kemarin ada yang komen gitu, Kak, kalau nggak umur 20-an, dari 30-an boleh nggak sih ikut? Boleh dong. Masa orang belajar nggak dibolehin? Oke, nah ini ada headline news ya, yang mana adalah, jadi ada 5 kesalahan yang anggap asuransi itu nggak penting di masa pandemi. Yuk kita pahami bersama dulu. Jadi ternyata nih sobatnya semua, sebagian besar dari mereka yang udah paham produk perbankan dan asuransi, itu jumlahnya sebenarnya mencapai 67%. Tapi yang memiliki asuransi itu cuman 6-7%, bukan 67% ya, tapi 6-7%. Nah, jomplang banget kan ya. Oke, terus ada lagi nih, ini adalah waspadai 4 salah kaprah mengenai asuransi. Aku bacain aja atasnya nih. Kalau banyak yang ngerasa punya asuransi itu adalah menambah beban hidup. Jadi banyak yang ngerasa, aduh ngatur keuangan dengan pengeluaran-pengeluaran yang sederhana aja udah sulit. Aduh, bayar listrik, bayar tagihan kartu kredit, ya kan, cicilan pas masih belum lunas. Terus apalagi ngebayar untuk premi asuransi yang kadang-kadang mungkin kita ngerasanya, aduh manfaatnya kapan nih gue rasain gitu kan. Nah, kita juga belum jelas kapan. Nah, itu yang sebenarnya kita pengen coba lurusin ya. Malam ini kita sama-sama belajar bareng. Nah, punya asuransi di masa muda. Kadang kita pikir, nggak wajib-wajib banget, kayak masih lebih penting nabung, lebih penting deposito, lebih penting investasi gitu. Tapi aku mau tanya, kalau ada resiko, kira-kira Sobat Menyala semua udah siap apa belum nih? Ayo, ngaku. Boleh share ya jawabannya di kolom chat. Jadi nanti Coach William sama trainer kita Bu Seni juga bisa lihat, juga bisa nih langsung kebayang nih sebenarnya kalian punya keluh kesah tuh seperti apa sih? Ada yang komen katanya suara saya rada mendem, masih nggak ya? Halo, halo. Aman kah suara saya? Tapi oke lah, masih kedengaran. Oke lah ya. Oke, kayaknya besok harus ganti nih.
Oke, siap. Mungkin, oke, suara aman. Suara aman. Ya, aku coba mengeraskan suara lagi ya. Oke, siap. Nah, tadi aku ada yang tanya nih, gimana nih kalau teman-teman yang ngerasa, aduh, asuransi nggak perlu-perlu banget. Nah, bisa nggak tolong jawab di kolom chat, kira-kira kalau nanti ada resiko, Sobat Menyala semua udah pada siap belum nih untuk menanggung resiko-resiko finansial? Mungkin bisa share di jawaban di chatnya gitu. Kata dia nggak perlu, ada Kak Yudi, nggak perlu per bulannya berat katanya. Aduh, seberat apa nih Kak? Mungkin di sini kan bootcamp, kita sama-sama menguatkan otot finansial biar lebih kuat lagi menanggung tagihan-tagihan bulanan. Oke. Baru Kak Yudi aja nih yang share, aduh ada Kak Ronald jawab katanya perlu banget gitu. Nah, kalau udah perlu banget harusnya nih ya berarti udah siap kalau nanti ada risikonya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Kak Iman Hanafi perlu juga. Aku mungkin lanjut dulu kali ya. Perlu juga gimana caranya? Perlu banget, cuma nggak tahu yang tepat gimana, sangat perlu. Tiba-tiba banyak nih yang jawab. Siap, semua jawabannya akan kalian dapatkan di malam ini. Thank you so much, Sobat Menyala untuk responnya. Nah, kayak tadi aku sempat info, kalau kita ada yang namanya konsultasi kan dengan financial fitness trainer kita, jadi ada konsultasi, itu senilai 1 juta kalau kalian kayak bayar di luaran. Nah, saat ini kalian nggak perlu nih merogoh kocek 1 juta rupiah gitu ya, buat bayar konsultasi, mungkin bisa dialihkan untuk bayar premi asuransi. Gitu. Gimana cara dapetinnya? Bisa dapetin sesi one-on-one check up dengan financial fitness trainer kita nanti setelah kalian mengisi yang namanya financial fitness check up. Nah, itu apa? Tadi udah aku jelasin, kalau mau tahu lebih detail lagi masih ada penjelasannya nanti. Nanti di sini kalian bisa ngikutin training plan yang sesuai dengan kebutuhan kalian untuk memperbaiki skor finansial. Dan ini hanya spesial untuk 10 lucky participants. Oke, lanjut ke bootcamp asuransi buat umur 20-an. Di sini Coach William sudah menyiapkan satu materi buat Sobat Menyala semua yang nggak cuman umur 20-an lah, aku yakin kayak masih ada nih yang udah lebih-lebih dikit kayak aku. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, Coach William, silakan. Oke, sekarang halo, selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Tadi ramai banget ya, dari ujung Sumatera sampai ujung timur Indonesia tuh ada gitu. Dan bener. Iya, dan kesempatan kali ini aku lebih mau sharing-sharing ya pengalaman aku dan apa yang menjadi kesalahan aku di masa lampau supaya teman-teman tuh bisa belajar juga gitu. Kalau misalnya kita pamer kesuksesan terus kayaknya nggak seru ya. Jadi kita mau pamer kegagalan gitu. Gimana teman-teman bisa belajar kegagalan supaya kegagalan ini betul jadi sebuah milestone gitu. Nggak diikutin lagi, oke? So, sekarang aku mulai sharing teman-teman ya, sharing screen ya. Jadi di sini aku ngambil judul sharing presentasi aku adalah health. Kenapa health? Karena kita ini suka sering merasa ragu ya ketika kita membutuhkan pertolongan. Kita lebih ketika emang baru butuh-butuh banget, kita nggak mau ngomong, kita nggak mau mengakui kalau misalnya kita tuh lagi butuh pertolongan. Tapi ketika udah buntu, baru kita tolongin saya, dan ketika udah terjatuh itu kadang-kadang orang tuh udah susah nolongin ya karena beban yang harus tanggung tuh berat gitu. Dan ini juga salah satu keengganan kita gitu ya, bahwa kita ini sekarang lagi disodorin banyak banget informasi tentang finansial, tapi masih banyak yang acuh tak acuh, merasa kayak gua nggak penting lah kayak gitulah gitu, gue udah tahu lah, gue nggak punya inilah itulah segala macam, banyak banget alasannya. Kita nggak mau mengakui kalau kita tuh ternyata butuh, kita nggak tahu gitu. Makanya di sini kita akan sama-sama sharing lah ya, ngobrol-ngobrol santai aja, nggak perlu terlalu serius gitu, supaya kita sama-sama bisa dapat mindset yang baru. Oke? Perkenalan dulu, nama saya William Sudana. Jadi buat teman-teman yang belum kenal saya adalah seorang creative planner. Tadi udah sempat disebutin sama Kak Hesti ya, sedikit latar belakang tentang saya gitu. Saya adalah creative planner, punya sebuah creative consultant bernama Postfoyer. Kita juga lagi bangun satu akademi content creator bernama Home for Creators. Dan keseharian saya selain membangun bisnis, saya juga masih aktif sebagai content creator. Dan di kesempatan kali ini, saya mau berbagi juga gitu. Dan teman-teman bisa ketemu saya secara online
di hampir seluruh platform. Di Instagram, di TikTok, di LinkedIn, di YouTube ada semua. Kayak gitu. Dan konten berbeda-beda, formatnya berbeda-beda. Bisa keep in touch sana. Dan kalau misalnya nanti setelah ini ada mau ngobrol-ngobrol, bisa feel free untuk DM saya, kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Oke? Dan saat ini, kondisi saya tuh, saya udah punya seorang putra. Berumur hampir 2 tahun. Ya. Berarti udah punya tanggungan nih, gitu. Di umur yang baru, meranjak 30, harusnya salah ngomong. Harusnya saya ngakuin saya 20-an gitu. Supaya kita sepantaran gitu ya. Enggak, tapi saya udah 32 gitu. Dan saya ngerasa ini titik di mana saya tuh harus benar-benar menjaga ya. Karena di dua sesi sebelumnya kita ngebahas tentang sandwich generation gitu, bahwa banyak dari kita yang terjebak di sandwich generation. Dan di sesi itu kita udah sama-sama berjanji bahwa sandwich generation itu udah harus stop di kita doang nih. Nggak boleh lagi melanjut, nggak boleh lagi dibawa, diturunin lagi ke anak-anak kita. Karena itu juga janji saya. Gimana anak saya ini nggak boleh jadi sandwich generation. Artinya, saya sebagai orang tua dan sama istri saya, kita harus mempersiapkan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan nanti buat anak saya itu dari sekarang. Walaupun mungkin kita harus suffering, banyak kesalahan-kesalahan finansial, karena saya juga dulu bukan dibesarkan dari orang tua yang paham tentang finansial. Jadi saya belajar sendiri gitu. Bahkan sampai umur berapa ya? Umur 25, 26 itu pun saya masih nggak gitu melek lah soal finansial gitu ya. Dan ini yang jadi janji saya juga gitu ya. Kita semua pasti bisa, teman-teman. Selama kita mau belajar ya. Dan coba saya mau tanya dulu ya. Siapa di sini yang punya asuransi karena disodorin keluarga atau saudara? Karena biasa gitu ya cara mainnya kan. Kita start dari teman-teman terdekat dulu, keluarga dulu, deketin gitu. Ada nggak di sini yang punya asuransi karena disodorin saudara gitu? Oh, asuransi kantor, Mbak Dewi. Oke, mantap. Kak Orinka belum punya. Oh, Kak Maria ya, ternyata disodorin saudara gitu. Nah, bersyukur banget ya teman-teman ya yang udah dapat asuransi dari kantor. Karena itu benefit banget, kita bisa saving, hemat biaya. Nah, biaya ini kita alokasikan buat pos yang lain nantinya. Belum punya, pernah tapi stop. Waduh, nanti mungkin abis nanti sesi curcol kita bisa cerita nih ya Kak Surya ya, kenapa stop nih gitu ya. Kok punya beli sendiri, korban tertipu. Aduh, sedih. Lanjut. Siapa di sini yang punya asuransi karena ditakut-takutin soal masa depan? Ada nggak? Coba tulis di kolom chat. Biasa kayak, nanti kalau kamu ini gimana? Mimi, aduh. Oh ini ya Kak Juju ya? Karena tadi ya. Oke. Ada ternyata ya. Nggak, berarti survei saya ini nggak kaleng-kaleng, karena relate ya. Dan siapa di sini yang jadi agen asuransi demi nggak ditipu sama agen lainnya? Ada nggak yang kayak gitu juga? Tiba-tiba saya jadi agen asuransi aja deh gitu. Oh, Kak Juju juga. Kayak semuanya nih, korban tertipu ya. Oke, wah ada agen AIA nih. Oke. Jadi agen asuransi kalau beli asuransi lebih murah. Oke, benar ya. Cuma kalau udah korban itu kita jadi lebih belajar ya. Kita perlu jatuh dulu untuk kita tahu gimana bisa menyelamatkan diri kita. Oke, mantap, nggak apa-apa. Namanya juga masa lalu ya. Ketika kita mulai, kegagalan itu adalah hal yang wajar. Karena kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak tahu mana yang disebut berhasil. Oke. Dan di sini siapa yang belum punya asuransi? Tadi kayak belum ya. Kenapa sih belum punya asuransi? Ada nggak? Coba cerita sedikit, kenapa teman-teman belum punya asuransi? Padahal, orang menyala itu udah koar-koar loh. Ayo, asuransi gitu. Kenapa teman-teman tuh nggak punya asuransi gitu? Dikejar. Belum kerja, oke. Belum ada penghasilan, oke. Nggak tahu produk mana yang tepat, belum ada dana yang pas, bingung milihnya. Oke, justru di kesempatan kali ini ya, kita mau belajar gimana nanti cara milihnya. Oke. Dan ini sedikit survei yang sempat saya lakukan di Instagram Story beberapa hari yang lalu gitu ya. Rata-rata memang follower saya gitu ya udah punya asuransi. Ini kan ternyata ada yang udah punya ya, tapi ada juga yang masih bingung. Oke, bingung milihnya gimana gitu ya. Terus kalau misalnya kita dengan alergi nggak sama kata asuransi, mereka bilang sih nggak alergi ya. Jadi kalau kata asuransi itu nggak alergi. Tapi ketika kita ngomongin tentang kalau ngomongin yang alergi itu gimana? Produknya atau agennya? Ternyata 88% orang ini menjawab agennya.
Waduh, tadi mohon maaf nih, yang ada agen ya, ada agen AI di sini ceritanya ya. Tapi nggak apa-apa. Kita mau belajar gitu dari fakta, oke? Lanjut lagi. Kenapa? Saya tanya kenapa? Kenapa kalian itu kayak alergi gitu? Karena mereka mikirnya cuan. Yang penting untung buat agennya kayak gitu. Tadi Kak Juju mungkin ngerasa gitu ya, saya ditipu sama agennya karena agennya berpikir tentang gimana caranya memperkaya dirinya sendiri gitu. Karena iming-iming jadi agen asuransi kan kayak hidupnya luar biasa gitu ya, menyelamatkan orang lain gitu. Nah, jadi di sini pokoknya image-nya negatif banget lah tentang agen asuransi. Nah, ini jadi PR bersama gitu. Gimana sih agen asuransi itu bisa ngerubah cara mainnya gitu ya. Dan padahal kalau misalnya kita lihat ada loh orang-orang yang ternyata terselamatkan ketika mereka punya asuransi. Contohnya, operasi usus buntu 80 juta. Coba bayangin teman-teman. Kalau nggak ada asuransi, kita harus keluarin kocek 80 juta. Oke? Ada lagi yang 292 juta karena COVID. Ini gawat banget nggak sih? 292 juta dalam 2 minggu. Padahal kalau misalnya kita bekerja 2 minggu itu mungkin ya kapan kumpulnya 292 juta? Ya nggak sih? Dan ini yang jadi pertimbangan buat kita bahwa asuransi ketika kayak antara bintang, bulan, dan matahari bertemu dalam satu garis lurus, itu menjadi penyelamat hidup kita. Ketika mungkin kita lagi berinvestasi, tapi tiba-tiba kita nggak pernah tahu gitu, itu usus buntu, pecah gitu. Itu sakit perut kita harus dioperasi saat itu juga. Kita nggak punya cash. Asuransi lah yang menyelamatkan kita. Jadi produknya ini sebenarnya bagus. Cuman karena ada image yang buruk tentang bagaimana cara menyampaikannya, akhirnya teman-teman bingung, teman-teman merasa takut, kayak gitu ya. Oke? Ini yang saya sebut bahwa penting untuk kita punya asuransi. Karena gara-gara asuransi, banyak orang yang terselamatkan hidup. Oke? Dan ini, jadi ketika kita punya polis, kita itu dijaga, ada yang melindungi. Ya, ini kan Zendaya ya, diselamatkan oleh asuransi. Sedangkan kemiskinan hanya melihat kita dari belakang. Mereka nggak berani nyentuh kita, makanya di belakang mereka blur. Kayak gitu. Ya. Tapi ini ternyata faktanya ketika kita tawarin, kamu asuransi nggak? Gitu kan. Kayak, nggak mau. Saya nggak punya uangnya, saya nggak punya posnya. Tapi kalau misalnya mau nambah cicilan ganti handphone terbaru, pasti ada duitnya. Ya kan? Karena menurut kita, nampang eksis itu lebih penting daripada kita punya asuransi. Karena asuransi itu nggak bisa dibanggakan. Ya, gue dong punya asuransi, kan nggak keren. Gue dong punya iPhone 12 Pro Max, ya nggak? Sakit mah. Oke, itu. Jadi cerita sedikit tentang aku. Tadi aku bilangnya pada waktu umur usia 26 tahun, aku tuh masih bingung gitu loh. Asuransi itu gimana? Kayak gitu. Tapi akhirnya waktu sempat aku ketemu sama teman aku yang seorang financial advisor juga, ngobrol. Selama ini, orang tua aku tuh udah ngasih aku satu produk gitu ya, unit link, asuransi kesehatan gitu lah. Karena waktu itu sama lah ya, balik lagi dari temen, jadi mama aku ketemu temennya ditawarin, terus coba, yaudah boleh deh gitu kan, dicicilin tuh, kayak setiap bulan berapa tanpa aku sadar gitu. Orang tua bikinin kita asuransi tapi kita nggak dikasih tahu, itu juga banyak gitu kan. Kita sebagai anak juga nggak tahu, udah ya, nggak tahu gitu. Komunikasi nggak lancar, karena wajar banget karena kalau orang tua zaman dulu itu mereka tuh juga nggak sebegitu transparansinya ya. Kalau ngomongin soal finansial, di-keep sama mereka sendiri aja gitu. Jadi saat itu ketika ngobrol sama financial advisor, kebetulan teman aku juga, ini rekomendasikan, tutup aja deh, karena ternyata ini perlindungannya nggak maksimal. Akhirnya ya udah tutup aja, dibikinin lagi polis yang baru gitu. Jadi dari situ aku mulai iya ya, ternyata nggak mahal kok gitu. Itu setahun tuh waktu aku masih single ya, itu sekitar 4 juta itu cukup oke gitu. Benefit yang ditawarkan gitu. Saat itu ya udah jalanin dulu aja gitu. Kebetulan istri aku orang yang lebih melek tentang asuransi. Jadi dia yang akhirnya ketika kita nikah, kita rapihin tuh semuanya, tuh benar-benar semuanya rapihin. Ini karena udah menikah, banyak tanggungannya beda, semua segala macam. Baru belajar, ternyata begini, begini. Ada loh asuransi yang mahal segini, tapi ada juga yang variasinya yang murah juga. Kayak gitu ya. Dan di situ baru aku belajar, dan
Itu pentingnya ya dalam sebuah hubungan pasangan gitu, harus ada yang paham dan harus ada yang mau belajar gitu. Walaupun kamu nggak paham nggak apa, yang penting pasangan kamu paham. Paling nggak ada salah satu yang bisa membantu gitu. Jadi kalau hilang ada yang bisa menarik lagi, oke? Jadi banyak variasi teman-teman gitu. Kalau misalnya kita bilang, teman bilang kayak nggak ada budgetnya gitu. No, asuransi tuh banyak, tergantung dari nilai pertanggungannya, plafon, misalnya asuransi kesehatan, plafon kamarnya seperti apa. Ya semakin mewah, ya semakin mahal dong pastinya kan, kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalnya saya bagi kedua gitu ya, asuransi dan investasi. Itu adalah dua hal yang perlu kita sadari, itu adalah hal yang berbeda. Seringkali kita teriming-iming gitu ya, bahwa asuransi sama investasi itu bisa digabungin. Gitu. Padahal tujuannya beda. Kalau misalnya kita bongkar, tujuan dari asuransi adalah memproteksi aset, bukan untuk mengembangkan aset. Itu investasi. Oke? Kalau kita ngomongin tentang memproteksi aset, artinya kalau misalnya kayak tadi, tiba-tiba kita harus buntu, harus operasi 80 juta. Tujuan asuransi apa? Memproteksi aset kita, supaya kita nggak perlu keluar kocek 80 juta cash. Ya, ada asuransi yang akan melindungi itu. Ini hasilnya apa? Hasil kita nabung sedikit-sedikit setiap bulan, bayar premi, bayar polisnya itu. Ya. Jadi ketika kita ngerasa bahwa kita keluar duit gitu tiap bulan, nggak ada, saya nggak pernah bisa klaim gitu. Loh, berarti ini bagus dong. Artinya kamu tuh sehat-sehat. Jangan sampai justru kita klaim, ya. Karena saya pernah teman-teman, kalau teman-teman yang pernah ikutin kemarin sempat ikutin Instagram story saya cerita di banjir Jakarta yang terakhir tahun 2014-2015 itu mobil saya tenggelam. Jadi tenggelam masuk berenang di bawah jalan Sunter, tol Sunter itu tuh. Tol Sunter Sudarso ya, naik Yaris, mobil udah banjir dalamnya. Jadi saya dalam mobil tuh berenang gitu, melawan banjir, ya oke. Ternyata kalau udah banjir itu udah pasti wassalam mobilnya ya. Gitu. Jadi untungnya saya punya asuransi mobil. Jadi saya cuma bayar berapa ya? Bayar murah banget teman-teman. Kalau misalnya saya nggak ada asuransi, waduh wassalam, itu bisa ratusan juta tuh habisnya, karena ganti mesin, ganti gearbox, ganti sofa juga dibersihin, itu wassalam banget. Puji Tuhan ada asuransi. Tapi puji Tuhan juga, saya nggak pernah klaim asuransi kesehatan. Artinya, puji Tuhan, saya masih sehat-sehat, belum pernah sakit yang kacau, gitu ya. Jadi tujuannya adalah memproteksi aset kita. Resikonya apa? Ya kita nih ngeluarin uang, nabung setiap bulannya lewat bayar polis itu mendapatkan kepastian. Ya, kepastian. Karena ketika ada apa-apa, kita pasti ada yang nanggung, ada yang mengcover, sehingga aset kita nggak harus kemana-mana. Sedangkan kalau kita ngomong investasi, kita itu ngeluarin duit untuk sesuatu yang tidak pasti di depannya. Bisa jadi turun, bisa jadi naik. Oke? Ada nggak di sini yang nyangkut misalnya kripto atau saham kayak gitu ya? Karena tidak pasti ya. Kita harapnya dia naik terbang ke atas tinggi, ternyata realita menjegal kita, menjegal kekayaan kita, sangkut doge ya. Nah itu, kita nggak boleh kalau investasi berharap itu nggak boleh. Kira-kira kita nyangkut. Hasilnya apa? Outputnya kalau asuransi uang pertanggungan. Jadi ketika kita membayar, itu ada uang pertanggungannya sesuai dengan polis yang kamu bayar setiap bulannya ya. Oke? Kalau investasi ya keuntungan. Likuiditasnya apa? Kalau asuransi tidak liquid, karena nggak bisa ditarik. Ya. Karena itu udah kita nyetor, ya udah untuk sesuatu yang nanti kita klaim ketika kita membutuhkan nanti. Ya bukan ditarik balik, tapi ketika kita ada emergency, itu yang akan melindungi kita. Sehingga kita nggak perlu ngusik-ngusik aset kita, uang tabungan kita, uang investasi kita. Coba bayangin, lagi uang investasi yang nyangkut nih, doge tadi ya, terus kita butuh duit nih, itu doge dijual dong, mau nggak mau dong, dalam posisi rugi. Akhirnya kan aset kita makin tergerus, double loh. Ya, udah investasinya berkurang, uang kita berkurang, itu harus keluar lagi duitnya. Jadi pentingnya asuransi seperti memproteksi aset kita supaya tidak menggerus. Jadi jangan sampai capek-capek kita ngumpulin duit, kemudian ketika ada emergency, lenyap. Sedih, teman-teman. Jadi kita cuma boleh pilih salah satu nih, antara asuransi atau investasi. Itu preferensi saya ya, gitu. Karena mungkin sebagai orang yang awam, gitu ya, kita sangat teriming-iming nih, oh ada asuransi, ada investasinya loh, gitu ya.
Kan itu yang bisa kita sebut unit link gitu ya. Tapi buat saya, balik lagi sih, sama kayak kita beli Sampo 3 in 1. Kalau Sampo 3 in 1, itu benefit-nya itu nggak maksimal. Jadi saya lebih memilih untuk asuransi saya pilih yang benefit-nya maksimal buat saya. Investasinya saya pakai yang benar-benar 100% investasi. 100% asuransi, 100% investasi gitu. Oke? Di sini ada 2 tipe asuransi, oke? Asuransi yang konvensional, asuransi yang unit link. Ya. Ini teman-teman udah ramai nih ngomong soal unit link gitu ya. Tapi saya nggak mau go against unit link ya teman-teman ya. Karena setiap orang punya preferensinya masing-masing kayak gitu. Tuh kan ada kan yang bilang unit link itu bisa pikir-pikir lagi kayak gitu. Ya, balik lagi ini preferensi ya kan, pengetahuan kita seperti apa kayak gitu. Saya juga pernah ngobrol gitu, sempat saya ditawarin nih tentang unit link gitu ya. Dibuka mindset-nya bahwa kalau unit link itu bagus untuk long term, kamu bayarnya tuh flat, nggak naik-naik gitu. Jadi kalau misalnya di total keseluruhan, kamu itu tetap lebih untung, bayar lebih murah kayak gitu. Tapi kalau misalnya konvensional, setiap tahun tuh pasti naik. Nah, terus saya ngobrol dong, karena lumayan kalau buat saya gitu ya, perbedaannya jauh sekali. Saya sempat ditawarin, satu itu untuk tanggungan keluarga gitu ya, itu bisa hampir 2,5 kali lipat bedanya, bayar per tahunnya gitu. Kalau mikir saya, lumayan juga nih kalau misalnya beda 2,5 kali lipat begini kayak gitu. Terus kemudian saya ngobrol lagi sama teman saya yang juga agent gitu. Kita ngobrol karena kita sama-sama paham investasi, kita sama-sama dia juga asuransi. Jadi kita ngobrol brainstorming aja gitu kan. Mana sih yang sebenarnya lebih tepat dan benefitnya apa plus minusnya gitu. Kemudian dia menawarkan, ya kalau misalnya kamu itu udah paham tentang investasi, ya nggak apa-apa, kamu bisa ambil yang konvensional. Karena kenaikan setiap tahunnya itu tetap bisa ke-cover dengan return investasi yang kamu jalankan. Gitu. Jadi balik lagi, ini semua adalah preferensi. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Karena masing-masing setiap produk dibuat itu pasti ada plus minusnya. Nggak mungkin ada produk yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan Bunda Dorce. Oke? Oke, itu ya. Itu tentang konvensional dan unit link. Jadi teman-teman bisa dipelajari lah, kayak lebih ke ya pelajari dulu, pahami apa yang kalian akan beli. Oke? Jadi bagus yang hybrid dong, menurut saya. Balik lagi ya ke preferensi masing-masing gitu. Oke? Tapi balik lagi, ketika di sini ada statement ya, real man use 3 pedals gitu. Kalau misalnya saya tipe orang yang lebih suka manual gitu. Saya pakai fotografi, saya lebih suka manual. Saya mobil, saya lebih suka manual gitu. Karena kita punya full control di apa yang kita manage kayak gitu. Makanya kalau misalnya saya lebih milih 100% asuransi, 100% investasi. Karena saya bisa benar-benar memaksimalkan dua-duanya. Kalau misalnya nggak maksimal pun itu karena kesalahan saya, bukan karena kontrol dari orang lain. Kayak gitu. Jadi tergantung ya teman-teman preferensinya seperti apa. Dan di sini ada satu statement yang menarik bahwa punya insurance itu ya ada sebuah responsibility, ya tanggung jawab terhadap orang-orang yang kamu cintai dan keluarga kamu. Kamu pasti nggak suka karena kamu ngerasa kamu buang duit, kamu keluar duit nih dengan benefit yang nggak bisa kamu nikmatin. Ya kan, kamu beli iPhone misal 20 juta, kamu bisa pegang, kamu bisa bawa-bawa itu, kamu bisa pamerin. HP gue iPhone gitu ya. Tapi ini bukan iPhone, maaf. Dan asuransi nggak bisa kita pamerin. Tapi kita tetap harus butuh. Itu butuh. Kalau enggak, ya bahaya. Oke. Jadi di sini saya mau jelasin kenapa alasan kamu harus punya asuransi dari dulu. Oke. Ekonomis pertama. Semakin kamu muda, semakin murah asuransinya, semakin preminya ya. Kalau misalnya saya masuk sekarang nih, saat saya udah umur 32 gitu ya, dibanding saat saya masuk umur 20, ya lebih murah pas umur 20. Karena panjang gitu, resikonya lebih kecil. Kayak gitu. Jadi teman-teman mau semakin muda mulai punya asuransi. Karena paling nggak kalian tuh udah melindungi diri kalian sendiri dan nggak bikin orang lain tuh susah. Ya, gitu. Orang lain susah. Kemudian gimana caranya? Tadi kan ada yang bilang duitnya nggak cukup, ya kan? Saya kasih tips nih untuk teman-teman yang masih pendapatannya di bawah 4 juta per bulan. Kita bisa alokasikan 10% dari pendapatan kita untuk asuransi. Jadi gini, punya asuransi itu bukannya setelah saya belanja, sisa duitnya saya buat asuransi. Salah. Kita alokasikan dulu nih, gitu. 4 juta per bulan, berarti 400.000 langsung saya tarik itu untuk asuransi. Gitu. Jangan dihabisin dulu. Nanti baru setelah sisa-sisanya buat
Foya-foya boleh kalau masih ada sisa. Ya, jadi 10% kita cocokin dengan misalnya budget 10% itu saya bisa dapat asuransi kayak gimana. Nanti akan dijelasin ya sama Bu Seni ya. Bu Seni di belakang ya, jelasin ya. Wah, nanti akan ngitung gimana. Seru banget deh pokoknya nanti deh ya. Tenang teman-teman, stay tune sampai habis. Ya, jadi penting kita untuk mengalokasikan dulu posnya nih, 10% untuk asuransi. Jangan dibalik, jangan dihabisin dulu sisanya buat asuransi. Itu nggak akan kebeli-beli, pasti nggak akan kebeli. Sebelum kita beli asuransi, kita juga perlu tahu kondisi kita saat ini seperti apa. Ya, dan teman-teman bisa ngecek kondisi keuangan kita tuh gimana sih. Tadi teman-teman ada yang bilang, saya belum punya pendapatan nih, tapi nggak apa-apa. Tetap harus kita bisa cek dulu gitu. Kira-kira, jadi kita tahu dengan kita bisa mengevaluasi diri kita tahu next-nya kita harus ngapain, harus kemana. Dan ini skor saya juga cek juga, 80 poin. Masih ada PR lagi, 20 poin nih, masih ada dana pendidikan anak saya belum kumpul. Itu saya masih bekerja keras sekarang, makanya saya kerja macam-macam gitu ya, supaya dapat revenue stream banyak. Gitu. Oke, teman-teman bisa cek di sini ya, bit.ly.fin-checkup, atau nanti pasti dikasih juga scan QR code-nya sama teman-teman dari Nyala. Oke. Kemudian hutang. Seringkali yang jadi problem adalah kita sebagai anak itu ditinggal utang sama orang tua kita. Karena orang tua kita tuh nggak ngomongin gitu ya. Dan kesal banget. Banyak teman-teman saya juga yang punya pengalaman seperti itu. Orang tuanya ngutang, sakit, tiba-tiba ada debt collector nagihin. Ya mau nggak mau kita sebagai anak harus bayarin dong. Mungkin nggak dong. Dan rusak tuh semua perencanaan keuangan kita karena utang dari orang tua. Jadi penting ketika kita punya bisnis, atau orang tua kita yang punya bisnis, coba orang tua kamu tuh harus punya paling nggak asuransi. Supaya apa? Ketika ada kenapa-kenapa, asuransi itu bisa menanggung utang ini. Ya, melindungi aset kita dari utang yang nggak pernah kita ketahui. Gitu. Emergency. Memang ini yang sering dikatain sama agen asuransi, ya kan? Kita nggak pernah tahu nih, nanti kamu detik ini bakal gimana, semua segala macam kecelakaan, darurat, tangan kamu ke iris terus mesti ke rumah sakit terus keluar, ya bayangin aja ke rumah sakit ya. Kita cuma cek aja 1 juta habis gitu. Waduh, makanya sakit banget tuh kalau misalnya kita nggak punya asuransi. Nah, pentingnya kita bisa memanage resiko itu. Jadi hidup kita ini soal mengatur resiko. Ya, investasi juga mengatur resiko. Sama, asuransi ini juga mengatur resiko kita supaya ketika ada kondisi yang buruk, kita bisa menjaga, meminimalisasi resiko itu. Oke? Jadi jangan cuma ikut-ikutan, karena uang yang kamu keluarkan itu adalah investasi masa depan. Jadi kalau kamu mau beli asuransi, juga kamu harus tahu. Pahami dulu produknya, ditimang-timang, karena ada banyak variasi asuransi yang bisa kamu pelajari dulu, dan yang paling tepat. Dan nggak melulu asuransi yang mahal itu lebih baik. Ya, karena pasti selalu ada opsi yang membantu kamu untuk mencukupi kebutuhan kamu. Gitu. Oke, sekian dari saya, kita lanjut. Oke, mantap sekali nih. Tadi malah ada background ya kan, Coach, udah kayak di lounge ngobrol bareng gitu kan. Tapi aku setuju banget tadi kayak apa ya? It's all about the mindset, bener banget gitu. Kayak dibilang, gue percuma bayar premi mahal-mahal tapi nggak kepake. Hey, kamu masih sehat, saudara. Itu yang harus kamu syukuri gitu ya. Dan memang maksudnya asuransi itu melindungi kamu dari risiko. Iya, masih sehat. Terus let's say kamu nggak punya asuransi, keluarlah itu 300 juta. Ya mungkin ketika kamu bayar asuransi nggak nyampe 100 kali ya gitu yang keluar. Nah itu tuh. Nah tapi aku tadi sambil bacain chat, seru banget ya Coach di chat ini gitu. Banyak rame banget ini. Setuju sama Yudeli, better tradisional. Tapi di sini yang kelihatan adalah memang semua orang preferensinya beda-beda gitu kan. Betul. Tapi aku rasa dengan sharing juga nih di kolom chat, aku rasa masing-masing satu sama lain jadi punya pandangan baru mengenai asuransi yang mungkin sebelumnya nggak pernah kepikiran, ya kan ya. Nah, selanjutnya mungkin aku sudah bisa langsung memanggil trainer kita, Ibu Seni. Iya. Nah, pastinya udah siap nih untuk lanjutin bootcamp kita selanjutnya. Tadi kita mungkin sambil udah pemanasan, udah push up, udah sit up, kita angkat beban kali ini sekarang. Sip, oke, kita lanjut terus ya Bu. Baik, lanjut terus. Kayaknya udah bisa dibungkus semuanya nih dari Coach William nih. Mantap. Udah siap semuanya. Baik. Oke. Slide-nya baik.
Oke, baik nih. Buat para sobat nyala semuanya, tadi kan udah dibungkus semuanya dengan lengkap banget, dengan sangat-sangat apa ya, edukatif banget sih menurut saya. Apa yang tadi informasi dari Coach William udah kasih semuanya itu kayaknya bener banget, dan itu happen karena itu terjadi waktu saya kuliah. Bener, saya kuliah tuh bisa beli mungkin karena dari waktu masih ini ya, ditawarin teman juga, benar kata Coach William, ditawarin teman ya? Iya benar, ditawarin teman. Itu beli inget banget 300.000, terus dinaikin top up jadi tambah 200.000, total 500.000. Puji Tuhan sih, berapa 10 tahun kemudian lumayan, lagi bokeh-bokehnya dilihat ada duit. Nah, itu bisa diambil tuh investasinya. Nah, ini mungkin jadi satu ide saya juga, ternyata nggak sia-sia saya beli asuransi waktu masih kuliah. Cielah. Oke, nah sebelum saya masuk, buat Sobat Nyala, perlu diketahuin kenapa kita ngadain yang namanya sesi ini. Karena kalau kita menelaah semua jumlah penduduk Indonesia buat Sobat Nyala, itu kita tuh sekarang benar-benar didominasi tuh oleh generasi milenial sama generasi Gen Z. Gen Z. Kalau saya Gen Y, benar. Oke, nah ini didominasi tuh sama generasi kalian semuanya. Yang tadi Coach William bilang generasi sandwich sudah dibahas, benar. Apa yang harus terjadi? Nah ini generasi saat ini sebenarnya kalian tuh seperti apa sih? Keingintahuan kalian tuh sangat tinggi banget. Nah ini yang kita mau jaga supaya kreativitas teman-teman juga makin bagus, dan apa yang bisa kita bekalin buat teman-teman sebagai generasi milenial sama sebagai generasi Gen Z yang sangat mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Nah, next slide-nya adalah sedikit highlight dari, aku kebetulan ngambil dari bisnis.com ya. Kalau bicara sudah didominasi oleh generasi milenial sama generasi Z, siapa yang generasi Z di sini? Pasti banyak ya, karena teman-teman kan rata-rata bisa juga dibilang first jobber, baru pertama kali kerja, gaji mungkin masih ada yang sudah di atas 4 juta, ada yang masih di bawah 4 juta, bervariatif. Ada yang mungkin, wah, udah dijadiin jadi MD nih, wah, manajemen trainee MT, misalkan MT ya, manajemen trainee, gajinya lumayan nih Kak. Wah, lumayan itu, malah bisa nyimpen. Tapi ini perlu diketahui nih sama Sobat Nyala, bahwa sebenarnya penyakit kritis yang terjadi seperti tadi yang dibilang ada resiko sakit titik lagi. Itu kan banyak kan menyerangnya usia tua, Kak. Enggak juga loh, sekarang banyak banget yang menyerang ke usia muda. Karena baru aja seminggu dari hari ini ya, saya baru menghadiri pemakaman anaknya dari teman, itu baru usia 18 tahun dan itu kena stroke. Jadi kalau bicara wow, kok bisa ya? Bisa, apapun bisa terjadi. Ya kan? Jadi kenapa bisa terjadi? Karena satu, kondisi lingkungan stres. Sekolah juga stres, terus belum lagi penghasilan juga, kerja juga cukup tinggi karena tuntutan ada yang sebagian work from home, ada yang sebagian work from office. Belum lagi ditambah gaya hidup. Benar gak sih? Benar loh, ini sekolah nyebabin stroke. Benar. Karena saya baru seminggu yang lalu baru menghadiri pemakamannya. Jadi gaya hidup juga. Gaya hidupnya apa sih? Gampang ya sekarang ya buat Sobat Nyala. Mau pesan makanan yang paling jauh, paling enak, paling mewah, udah gampang. Tinggal diklik di handphone, udah langsung datang. Bener nggak? Gampang banget kalau mau pesan makanan kan ya. Nah itu gaya hidup juga pengaruh tuh. Sampai pola makan tidak sehat. Nah ini yang kita lihat semakin meningkat di kalangan usia muda. Next-nya adalah, nah jadi masih muda, yakin nih dengan penyakit kritis pasti bisa kena nggak? Pasti bisa. Nah kalau kira-kira tadi saya lihat ada pertanyaan dari Sobat Nyala, Kak, udah tahu sih Kak, penting sih Kak asuransi, tapi yang kayak gimana? Bagusnya apa yang buat saya, ya kan? Nah mungkin di next slide-nya bisa digambarkan. Nah, asuransi yang wajib dimiliki usia 20-an atau Sobat Nyala yang mungkin baru bekerja, kalau di kantor dapat asuransi, fasilitas asuransi, terima kasih sama perusahaan. Jadi kita nggak usah hemat kantong, 10% yang tadi Coach William bilang suruh siapin untuk asuransi, boleh dialihkan untuk investasi, ya kan? Karena dari kantor udah dapat. Nah, tapi kalau yang belum ada gimana?
Yang paling penting kalau menurut preference saya juga ya, saya ngelihat saya sebagai first jobber, terus kadang pergi ke kantor harus naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi, motor atau mobil, perlunya apa sih? Asuransi kesehatan dulu. Menurut saya sih pentingnya adalah asuransi kesehatan dulu. Kalau kesehatan sudah ada, boleh deh cadangan kalau misalkan buat tambahan. Tadi Bu Sheni, Kak Sheni bilang katanya, bisa juga ya kena stroke ya karena faktor gaya hidup, faktor makanan. Boleh tambahan lagi pakai asuransi penyakit kritis. Nah, ini biasanya ada rider. Halo, Ibu Seni kayaknya ada Disconnect ya? teknis ya. Iya. Kita akan coba sambungkan kembali. Ya, mungkin kita bisa sambil coba colok-colok. Iya, mohon ditunggu teman-teman ya. Ini ada-ada ajanya kalau WFH ya. Ya, ini Udah- adalah Udah challenge-nya ya. ya, udah hashtag apa boleh buat kalau gini. Iya, oke teman-teman bisa sambil ngobrol-ngobrol kita nih ya. Ini ada seru nih kayak dari Kak Petra ya. Sekalipun udah dari kantor, tetap harus punya. Kalau bisa, karena kalau udah resign atau pensiun sudah nggak dapat lagi. Betul. Benar. Kita bisa paling nggak punya asuransi yang suplementari lah ya, gitu. Nggak harus kayak yang wow juga, gitu. Kemarin juga sempet nih ada event barengan sama Coach Herlin ngebahas ini. Kira-kira kalau udah punya asuransi dari kantor, perlu tambahan lagi atau enggak? Nah, itu juga ramai tuh Coach ternyata. Jadi ternyata memang banyak anak-anak ya usia-usia muda gitu, yang milenial kayak macam kita ini, yang udah sadar sebenarnya sih pentingnya asuransi itu, wah ya penting gitu. Cuman kayak itu tadi, seperti yang udah di-share ya di kolom chat, aduh banyak banget ya yang istilahnya antipati gitu sama agentnya. Tapi tenang, banyak banget agent asuransi di luar sana, pasti salah satu, salah dua, salah 10-nya itu ada yang benar-benar ingin ngebantu kamu untuk bisa biar ngerasain manfaatnya punya asuransi. Gitu. Nah, mungkin sambil nunggu Bu Seni balik nih ya, mau koneksinya balik, mungkin aku bisa sedikit sharing juga gitu. Kayak misalnya aku tuh termasuk juga Coach yang anti asuransi sebelumnya. Karena itulah tadi, setiap kok kayaknya punya pengalaman selalu, satu gitu kan, selalu ditawarin kayaknya ya harus yang paling maksimal gitu, cuman tagihannya nanti tiap bulan gimana nih gitu. Benar. Dari kantor dapet. Nah, waktu itu pernah nih masuk rumah sakit ya. Itu coba kalau aku tidak merasa tidak ada asuransi dari kantor, 1 malam aja itu. Itu I have to spend sekitar 15 juta. Waduh. Ini 1 malam dan bukan kamar VIP. Waduh. sakit Kebayang nggak itu. Pedes banget itu ya. Pedes. Kebayang nggak kalau memang kalian ternyata harus ada di posisi kayak gitu, jangan sampai. Nah, itu that's why kalian butuh yang namanya asuransi. Betul. Oke, Bu Seni is back. Halo Bu Seni. Yes, sorry. Okay. Welcome back. Yes, thank you. Sorry mati lampu. Okay, maklum ya kalau online kayak begini. Oke, kalau bicara tadi saya lanjut lagi ya. Baik, thank you banget. Oke, saya lanjut lagi buat Sobat Nyala. Berarti 1 tadi asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan kalau sudah ada, sudah cukup, kita bisa, misalkan ada kelebihan dana, kita bisa beli lagi yang namanya asuransi penyakit kritis. Nah, ini bisa sendiri atau mau digabung dengan unit link atau riders dengan asuransi lain, itu ada tambahannya biasanya. Asuransi penyakit kritis. Apa sih itu asuransi penyakit? Untuk mengcover penyakit-penyakit tertentu dan jumlah dana yang dikeluarkannya itu langsung sekaligus. Bedanya dengan asuransi kesehatan kan dia akan keluar kalau pada saat kita dirawat di rumah sakit dengan tagihan. Kalau penyakit kritis dia akan keluar
Nah, itu bedanya. Jadi kalau ada kelebihan dana mau nambah di asuransi penyakit kritis, boleh nggak? Boleh banget, boleh banget. Selanjutnya kalau misalkan udah mulai mapan, udah mulai naik posisinya, juga udah mulai bagus, boleh tambahan pakai asuransi jiwa atau asuransi jiwa dengan unit link. Asuransi jiwa itu sebenarnya apa sih? Untuk mengcover apa sih? Mengcover income Sobat Nyala. Jadi kalau udah ada yang planning kayak Coach William udah berkeluarga, udah punya tanggungan, harus mikirin nih nanti kalau misalkan gua nggak ada income buat istri sama anak gua gimana nih? Nah, itu harus dipikirin tuh. Nah, asuransi jiwa bisa mengcover. Kira-kira seperti itu. Nah, next-nya adalah next slide. Ada yang mau bisa bantu sharing? Oke, silakan. Next slide-nya boleh. Nah, ini cara menghitung untuk uang pertanggungan jiwa nih. Kalau cara kesehatan nanti ya kita ngitungnya kayak gimana. Kalau cara ngitung uang pertanggungan jiwa gimana nih Kakak? Kan aku tahu nih udah tahun besar yang cukup untuk saya punya uang pertanggungan jiwa kalaupun nanti saya mau beli nih. Ya, kira-kira gampangnya metode untuk cara ngitungnya. Satu, metode dengan prinsip human life value atau ya. Jadi prinsip hitung pakai pengeluaran atau penghasilan tahunan Sobat Nyala. Misalkan contoh nih, misalkan pengeluaran setiap bulannya yang pokok ya, yang pokok tuh maksudnya kayak sandang, pangan, papan gitulah ya. Kalau yang ngekos atau yang mungkin sewa rumah atau kontrak rumah itu kan perlu ada biaya juga. Belum lagi biaya untuk sehari-hari. Belum lagi untuk misalkan harus bayar listrik, bayar air, itu kan pokok ya istilahnya intinya. Nah, itu kita hitung-hitung tuh pengeluaran kita tuh per bulan tuh berapa sih butuhkan. Disconnect lagi ya? Masih disconnect lagi. Sepertinya karena tadi mati lampu mungkin jadi ya koneksinya tidak stabil di Bu Seni. Iya. Terus kita tunggu ya, Sobat Penyala semua. Tenang, Bu kita masih berjalan. Terus sebentar lagi harusnya sudah bisa balik. Ini dia lihat chat kali ya. Gitu. Iya maaf yang lagi, iya Kak, koneksinya sedang ada cobaan nih. Sayangnya tidak ada asuransi buat koneksi internet. Yes, betul. Ini saya sampai siapin 3 wifi. Aduh. Wah, luar biasa. Oh, itu asuransinya menyiapkan 3 wifi. Oke, jadi tinggal ngitungnya gampang ya. Ini masih baru menghitung yang namanya belum ngitung inflasi, belum lagi ngitung yang namanya kalau suku bunga intinya belum ngitung yang namanya inflasi. Jadi cukup ngitung dari pengeluaran kamu, misalkan 3 juta dikali dengan 12 bulan, setahun berarti ya. Terus dikali lagi kamu mau ngasih berapa lama? Misalkan saya mau pertanggungan itu bisa dikasih untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan supaya at least nanti keluarga yang ditinggalkan ada sejumlah dana untuk 10 tahun ke depan. Berarti dikali 10 tahun. Nah, kira-kira berapa tuh? Nah, contoh di sini misalkan saya pengeluaran bulanan 10 juta. Pengen pertanggungannya cukup selama 5 tahun. Jadi kira-kira kamu butuh 600 juta. Ini belum ngitung yang namanya inflasi lagi. Inflasi perlu nggak sih dihitung? Perlu banget. Nah, kalau Sobat Nyala mau ngitung benar-benar yang gampang, banyak kalkulator yang disediain. Baik melalui Google atau melalui OCBC NISP juga ada di websitenya OCBC NISP. Jadi bisa ngitung juga tuh, kira-kira berapa yang saya butuhkan untuk pertanggungan jiwa saya nantinya. Nah, next-nya adalah untuk metode kedua. Metode keduanya dengan yang namanya prinsip income based value. Nah, ini juga intinya saya mau menyediakan income. Sama sebenarnya, intinya saya mau menyiapkan income juga nanti buat keluarga yang kita tinggalin atau orang
yang kita sayangin, yang kita akan tinggalkan nantinya kalau terjadi risiko pada diri saya ataupun si tertanggung ya. Nah, saya mau menyiapkan income buat dia 10 juta di sini ceritanya, 10 juta setiap bulan. Terus biasanya penempatan saya pengennya di deposito aja. Let's say bunga deposito tadi 375 dari OCBC, kita ambil rata-rata 3,5% deh ya. Berarti saya butuh uang pertanggungan jiwa tuh 3,4 miliar. Artinya 3,4 miliar ini nanti kalau saya bikin nih ya, kalau nanti keluar 3,4 miliar ini akan ditempatkan oleh keluarga saya ditaruh di deposito. Nah, deposito itu bisa menghasilkan 10 juta setiap bulan. Nah, itu intinya dari si prinsip income based value. Jadi kira-kira cara ngitungnya gampang banget. Dengan pakai ini, kalian udah tahu nih, saya butuhnya berapa ya. Ini pun saya jadi hitung lagi loh. Akhirnya saya bikin lagi. Ternyata selama ini yang saya milikin, yang dulu waktu kuliah saya bikin uang pertanggungan paling juga cuma 500 juta, sekarang dengan udah berkeluarga, saya naikin. Nah, jadi teman-teman, Sobat Nyala juga harus nge-review tuh. Sekarang penghasilan saya segini. Nanti 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi penghasilan saya kan udah naik. Berarti udah harus dilihat lagi tuh, asuransinya sudah masih sesuai dengan lifestyle kamu, masih sesuai dengan profil kamu nggak? Kalau kurang, ditambah lagi. Sama lah ya, kayak kamu beli kendaraan. Awal baru bekerja, mungkin bawanya merek A. Kalau sudah nanti udah mulai income-nya naik, makin naik, makin naik, mobilnya mungkin udah ganti dengan label yang logonya segitiga atau logonya yang lain lagi, ya kan? Nah, itu kira-kira seperti itu. Silakan next slide-nya. Nah, ini kira-kira yang bisa Sobat Nyala, kalau di OCBC, kita nggak mau yang bicara jualan, benar ya tadi ya. Cuman kalau Sobat Nyala pengen tahu nih, OCBC ada nggak sih produk yang seperti itu, yang uang pertanggungannya yang masih sesuai dengan budgetnya kita? Ada banget. Ada banget. Gampang, lihatnya di mana sih? Di websitenya OCBC NISP. Gampang, pokoknya tinggal masuk ke www.ocbcnisp.com. Nah, ini kita bisa ada nih produk namanya Live Smart Protector. Sangat-sangat sesuai banget dengan kantongnya kita. Dari start dari berapa? 100.000 preminya. Bayangin, premi dari 100.000 per bulan loh, ya kan? Gampang banget kan? Murah banget. Nah, next-nya adalah ini nggak perlu medical check up, dan ini bisa beli melalui di One Mobile-nya OCBC. Cuman untuk saat ini karena kita lagi upgrade, kita punya One Mobile, untuk sementara beli untuk produk ini masih belum available di One Mobile. Jadi kalau Sobat Nyala pengen tahu lebih lanjut mengenai produk Live Smart Protector yang mengcover mengenai UP jiwa tanpa ada medical check up, terus lagi preminya murah banget, cuman 100.000, bisa lihat di websitenya OCBC NISP. Iya loh, One Mobile baru sekarang, betul banget, dan sangat lebih nyaman untuk dilihat dan lebih mudah untuk diklik. Jadi silakan kalau yang sudah punya One Mobile dicoba masuk lagi, makin friendly, bener makin friendly banget, setuju banget, saya setuju dengan kata-kata ini, makin friendly banget, makin gampang ya ngelihat ya, tinggal investasi saya berapa, saving saya berapa, deposito saya berapa, bahkan saya bisa milih apa, mau refer friend, tinggal klik refer friend doang, jadi jualan One Mobile saya. Next slide-nya. Oke, jadi nah kalau asuransi kesehatan, Kak Sheni gimana milihnya? Apa yang menurut Kak Sheni? Apa mendingan BPJS aja? Ya, terserah. Kalau sudah punya BPJS, silakan. Cukup, kalau merasa cukup tadi. Kalau ada lebih dana, silakan dibeli untuk asuransi kesehatan tambahan lagi. Tapi mungkin bisa menjadi dasar buat Sobat Nyala, waktu beli asuransi kesehatan, bisa dilihat dari satu, manfaatnya itu kalian maunya seperti apa? Manfaat layanannya. Pokoknya harus tahu dulu, kita maunya seperti apa nih layanannya. Mau layanannya cuma dilayanin untuk rawat inap aja, atau mau rawat inap sama rawat jalan. Udah pasti beda dong harganya. Kalau rawat inap aja berapa, rawat inap sama rawat jalan juga beda. Belum lagi fasilitas kamarnya. Pengennya kamu ke kamar berapa? Ah, cukup deh saat ini kamar yang 4 orang dulu atau 3 orang dulu. Nanti kalau seiring dengan
posisi udah mulai naik, pekerjaan juga udah mulai, income udah mulai naik, mau dirubah jadi kelas 1, silakan, boleh juga kayak begitu. Ya, jadi tergantung. Kalau asuransi kesehatan gampang banget. Tinggal keinginan kamu maunya kayak gimana dilayaninnya. Maunya rawat inap aja atau outpatient, mau termasuk rawat jalan. Ya, next slide-nya adalah, nah ini sedikit mengenai kalau misalkan tadi asuransi kesehatan, tadi asuransi jiwa udah ada. Nah, OCBC juga ada nggak sih? Ada banget. Jadi sebenarnya kita itu sangat-sangat one stop service. Dalam arti apa? Anda butuh apa, kita sediain. OCBC ada. Nah, kira-kira salah satu bisa menjadi salah satu alternatif buat Sobat Nyala, Intip, ini yang saya tertarik produk ini bukannya karena saya mau jualan ya di sini, tapi karena pengalaman pribadi sendiri. Karena saya merasa dengan nilai yang saya keluarin, premi yang saya keluarin sangat kecil banget, tapi saya mendapatkan benefit yang luar biasa, yaitu 3 juta dolar. Ini produk yang sangat-sangat menarik banget. 3 juta dolar berarti dalam bentuk US dong, Kak. Benar dalam bentuk US. Bayarnya juga dalam bentuk US. Yes, benar dalam bentuk US. Cuman pengcoverannya sangat cocok banget buat kalian yang nanti pekerjaannya mungkin mensupport pekerjaan kalian harus mobile sampai ke akses nanti pandemik udah selesai harus akses sampai ke luar negeri. Ini manfaatnya bisa sampai berlaku di seluruh dunia, termasuk Amerika juga. Jadi layanannya 24 jam dan proses klaimnya juga gampang banget, bisa pakai aplikasinya untuk difoto doang, dikirim. Itu sudah bisa mengcapture untuk pembayaran klaim kalian. Itu yang sangat mudah banget dan pengcoverannya sangat 3 juta dolar. 3 juta dolar bayarnya mahal dong, Kak. Yuk kita intip bayarnya. Contoh ya. Contoh aja, next-nya tidak ada biaya akuisisi, karena kalau untuk kesehatan tidak ada biaya akuisisi. Nah, ini saya ambil contoh pakai yang usia 30 ya, 30. Let's say misalkan kamu udah punya yang namanya BPJS, atau kamu sudah punya yang namanya asuransi di kantor sudah dikasih, Kak, lumayan, Kak. Dapat fasilitasnya, bisa dapat limitnya setahun itu 50 juta sampai 100 juta. Wih, lumayan juga ya 50 juta sampai 100 juta. Kalau udah ada seperti itu, produk ini sangat bagus untuk sebagai tambahan buat Sobat Nyala. Kenapa? Tadi, karena ada fasilitas deductible-nya. Deductible artinya apa? Saya bisa pakai, deductible itu artinya gini, ada pengurangan biaya premi apabila kita punya asuransi existing kita. Contohnya gampangnya gini, misalkan saya di kantor, saya ada fasilitas asuransi kesehatan yang sudah di-cover sama kantor, nilainya mungkin limitnya setahun tuh 100 juta. 100 juta. Terus saya ditawarin produk ini. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya bisa ambil fasilitas deductible di sini. Deductible artinya saya ambil yang 5.000, misalkan ya US dollar 5.000. Berarti yang harusnya normalnya untuk usia 30 tahun, preminya bayarnya 1.356 satu tahun, setahun ya, setahun bayar 1.300, karena udah ada asuransi di kantor, udah ada fasilitas, saya ambil yang deductible 5.000. Artinya, dengan misalkan pembayaran kalau saya klaim masuk rumah sakit, klaimnya di bawah 5.000, saya pakai fasilitas kantor saya. Saya nggak mau pakai fasilitas si produk ini. Tapi kalau ternyata limit yang di kantor udah melebihi, yang di rumah sakit misalkan bayarnya lebih dari 5.000 US atau lebih dari 70 juta misalkan bayarnya, berarti kan udah lebih dari limit kantor kan. Saya pakai produknya si World Care ini sebagai tambahan. Artinya ini akan mengurangi premi kita yang harusnya bayar 1.300 menjadi cuma 718. Coba kalau Sobat Nyala hitung 718 dibagi 12, terus dikali dengan 14.300-an. Kira-kira berapa sih? Cuman sebulan cuman sekitar 700 ribuan. Semingguan sekitar 176.000, kalau enggak sekitar 200.000. Satu minggu loh. Nah, coba kalau Sobat Nyala pikirin, beli kopi berapa? Satu hari satu kopi, anggap 20.000. Seminggu saya harus minum berapa kopi? Nah, ini cuma hemat 176.000, 200.000 satu minggu, tapi saya bisa di cover 3 juta dolar. Lumayan ya, mantap ya. Ini makanya saya beli. Oh, salah ya. Baik, next-nya.
Next-nya adalah sedikit highlight juga tadi kalau bicara unit link. Nah, tadi preference masing-masing. Bagusnya unit link kayak gimana ya? Apa saya beli unit link atau tadi lebih baik kalau tadi Coach William bilang preference masing-masing. Preference Coach William adalah investasi sendiri, asuransi. Setuju, saya setuju sama Coach William karena saya juga tipikalnya seperti itu. Saya maunya asuransi sendiri, investasi sendiri. Tapi kalau Sobat Nyala ternyata mobilitasnya tinggi, yang orang bilang nggak sempat lagi ngeliat yang namanya investasi sendiri, uang income-nya udah urusan masuk rekening, mama aja yang ngurusin, atau adik aja yang ngurusin, siapa aja yang ngurusin gitu ya. Ini unit link adalah salah satu produk yang bisa menjadi rekomendasi buat Sobat Nyala. Kenapa? Karena nggak mau pusing. One stop service, di dalamnya ada proteksi, di dalamnya udah ada riders misalkan mau penyakit kritis, di dalamnya udah ada riders misalkan mau kesehatan, atau mau riders untuk yang namanya UP jiwa, ada semuanya. Tinggal kita siapin dananya aja, setiap bulan kita mau berapa. Plus ada yang namanya unsur investasinya. Makanya yang tadi saya bilang, waktu kuliah saya nabung 300.000 setiap bulan, ternyata 10 tahun kemudian lumayan duit saya dapat ya 30-an jutaan lebih lah ya, lumayan lah ya, di saat lagi kritis-kritis ada duit segitu lumayan ya kan. Nah, ini juga unit link adalah salah satu bisa menjadi pilihan buat Sobat Nyala kalau mobilitas Sobat Nyala memang cukup tinggi. Oke, kira-kira seperti itu. Next slide-nya. Nah, apa yang kamu ekspektasi dengan punya asuransi sih sebenarnya? Tadi kan udah dibuka mindset nih, Sobat Nyala udah dibuka mindset, penting banget asuransi. Jadi apa yang bisa kamu ekspektasi dari si punya asuransi ini? Sebenarnya banyak banget. Serius, banyak banget kelebihan kalau kamu punya asuransi. Salah satu sebenarnya asuransi itu adalah salah satu bentuk investasi. Investasi untuk mengamankan pendapatan hasil kerja keras kamu. Benar gak sih? Benar banget. Karena kalau tadi kan Coach William bilang ada unsur investasi, ada asuransi. Yang untuk mengembangkan kita pakai investasi. Yang untuk mengamankan kita bisa pakai asuransi. Jadi mengamankan resiko yang terjadi di investasi, kita bisa beli asuransi juga. Nah, itulah salah satu kenikmatan kalau kita bisa memanage atau mengelola keuangan kita sendiri. Dan yang kedua, kamu jadi lebih optimal dalam berkarya. Karena apa? Semuanya sudah kamu serahkan pada asisten, yaitu asisten kamu, asisten pribadi kamu, yaitu asuransi kamu sendiri. Nah, karena apa? Jadi kamu lebih optimal bekerja, berkarya. Kalau sakit sedikit, don't worry akan keluar dari kocek sendiri, tapi pihak asuransi akan membantu untuk mengeluarkan semuanya. Bahkan ada yang sekarang pakai cashless, tinggal nunjukin kartu aja di rumah sakit, udah langsung nggak perlu bayar. Ya kan? Nggak perlu pusing mikirin utang juga. Dengan asuransi, artinya apa? Di saat lagi sakit, di saat lagi kecelakaan, masuk rumah sakit, atau terjadi resiko yang lebih tinggi lagi, nggak perlu lagi mikirin orang rumah harus dipusingin sama utang-utang kita. Kayak tadi Coach William bilang, nggak usah pusingin orang rumah lagi. Gue ada utang segini. Jadi keluarga nggak dibebankan sama utang-utang yang kita milikin. Dan yang pasti membantu memproteksi aset berharga kamu. Contohnya apa? Mobil aja kamu beli, kamu asuransiin. Masa kamu yang penghasil mobilnya, yang beli itu mobilnya, kamu nggak asuransiin diri kamu sendiri. Jadi kan aset berharga kamu banyak kan sebenarnya kan, termasuk diri kamu sendiri. Dan yang pasti semakin muda, premi jauh lebih rendah sekali. Kalau kamu dulu, jujur, kamu usia 20, kamu beli premi misalkan nilainya 20 juta, dulu saya mungkin masih dapat 2 miliar uang pertanggungan jiwa. Tapi dengan usia saya sekarang memasuki kepala 4, untuk dapat 20 juta, dapetin 2 miliar, kayaknya mikir. 500 juta aja udah bagus. Jadi premi jauh lebih rendah ya. Next-nya adalah slide terakhir saya buat Sobat Nyala. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Pada saat payday, apa yang kalian lakukan? Jangan sampai orang bilang apa ya? Baru masuk udah numpang lewat aja, ya kan gajinya kan, jangan sampai seperti itu. Jadi tips buat Sobat Nyala semuanya, karena saya ngalamin juga, tenang, saya ngalamin juga kok, ngalamin seperti itu. Apalagi
sorry ya, namanya baru kuliah, lulus, terus bisa kerja, dapat gajinya yang luar biasa sekali, udah pasti, maaf banget, belanja online udah paling gampang banget ya sekarang ya, kalau dulu harus ke mall, sekarang bisa belanja online. Ya kan? Gampang banget, itu ludes semuanya. Belanja-belanja dulu baru sisanya nabung. Enggak. Itu prinsip saya dulu. Prinsip saya sekarang adalah nabung-nabung-nabung dulu baru belanja dulu. Ya kan? Jadi tips saat gajian buat Sobat Nyala, jangan lupa buat perencanaan pengeluaran. Catat. Yang penting-penting itu, yang utama itu yang berapa. Kamu harus berarti nyisihin berapa. Dari gaji 4 juta, mungkin ternyata 1,5 juta tuh udah habis untuk biaya bla 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 bla. Yang penting banget. Ya udah, langsung diambil 1,5 juta dihilangin. Tinggal 2,5 juta. So 2,5 juta untuk apa? Yang porsi tabungan tadi berapa Coach William tadi ngajarin? Nah, ditaruh begitu. Mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Nah, ini yang rada-rada susah, rada-rada beda tipis. Orang bilang garisnya cuman ya dot tipis banget deh, kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan kok, Kak, itu kebutuhan banget. Kebutuhan saya untuk tampil cantik. Oh, beda itu ya. Dan jangan lupa ya mencatat pengeluaran dan masukan kamu. Ya, masukan tambahan juga perlu. Jangan sampai masukan tambahan dari hasil misalkan, wih, konten creator keren, tambahan masukan lumayan kan. Nah, itu bisa jadi income tambahan kamu loh, buat untuk nyisihin tambahan untuk diinvestasi. Ya kan? Beli dari apa? Bisa beli emas, investasi, bisa beli reksadana, bisa beli obligasi, banyak banget yang Sobat Nyala bisa beli, termasuk beli asuransi. Itu aja tips dari kita. Sip, kayaknya ya Sip. habisnya sih udah cukup banyak yang di-share sama Bu Sani, tapi masih banyak juga nih yang mau tanya. Tapi tadi aku setuju ya sama Bu Sani. Nah itu kalau tadi jumlah sekian dibagi seminggu, dibagi itu biaya ngopi sehari. Baru aja nih nyampe ke aku, temen aku nagih. Nih kopi buy one get one tadi pagi, itu 60.000 loh. Udah buy one get one aja, aku masih bayar 60.000. Coba. Kan? Kalau misalnya itu di-keep, dikumpulin, bisa loh dapat premi asuransi ya memang mungkin manfaatnya udah cukup lah ya, cukup dari cukup buat kita yang masih Betul, muda. ternyata uang kayak kita kan, makanya kita ada campaign ya, kenapa Save 20. Ya, menurut kita mungkin 20 itu kecil ya, tapi ternyata kalau dikumpul-kumpulin, wih, gila, lumayan loh. Bener banget. Yang kecil-kecil itu kadang-kadang kita mikir, cuman segini. Padahal kalau dikumpulin dalam jangka waktu yang lama, manfaatnya pasti banyak banget. Oke, kalau gitu kita mungkin bisa masuk ke Q&A. Masih ada, ya kita lebih dikit, gak apa-apa ya durasinya, coach sama trainer sekalian. Gak apa-apa. Kayak seru banget. Jadi, since ini bootcamp, tentunya aku rasa mungkin banyak yang masih dasar banget pengetahuannya. Nah, di sini kalian tepat banget. Kita akan kasih kalian jawabannya. Jadi ini mungkin kakak anonymous gitu, ditanya, ini mungkin masih clueless mengenai asuransi. Kalau misalnya kita buat asuransi di umur 20-an, preminya kan memang akan lebih murah. Nah, nanti semakin bertambahnya usia, preminya juga akan terus bertambah kah? Atau nanti akan flat? Nah, mungkin ini Bu Seni bisa jawab. Nah, mungkin kalau kira-kira bertambah, kira-kira berapa persen nih Bu? Jadi kakak anonymous ini punya bayangan gitu ke depannya. Oke, kalau ini maksudnya bertambahnya dari sisi biayanya atau dari sisi preminya? Preminya ya, kalau preminya kan udah pasti lah ya, kayak saya dulu waktu kuliah, saya masuk kuliah berarti umur berapa ya? 20 lah ya, kurang lebih 20 ke bawah lah ya, 19 sampai 20 tahun lah ya. Itu saya masuk 300.000 masih dapat uang pertanggungan tuh 500 juta. Waktu itu mah nggak ngerti ya, uang pertanggungan tuh buat apa ya, beli aja lah karena temen nawarin lah ya. Tapi dengan seiring sekarang kita bertambah usia, berarti kan satu, gaya hidup, terus belum lagi yang namanya pola makan, belum lagi yang namanya tingkat stres di kantor. Itu kan mempengaruhi kondisi kesehatan kita juga, setuju ya? Nah, itu yang menyebabkan premi kita pun berubah. Dengan bertambahnya usia, pasti resiko yang harus ditanggung itu juga dari pihak asuransi akan berpikir, nah ini makanya harus ada yang namanya medical check up untuk mengetahui pihak asuransi supaya mengetahui apakah si orang tersebut layak untuk diberikan asuransi atau di cover resikonya. Nah, kalau misalkan dengan masih range yang medical check up-nya masih oke, mungkin
preminya masih belum mahal. Jadi tergantung dari usia, tergantung dari jenis kelamin juga. Yang menentukan itu tergantung dari jenis kelamin, tergantung dari usia, dan tergantung dari kondisi kesehatan kita. Ya, kalau pria itu kadang ada yang bilang kalau asuransi jiwa mungkin yang paling mahal adalah di pria. Itu kebetulan saya karena memang berkecimpung di dunia seperti ini dan memang saya di bagian kebetulan produk ya untuk di OCBC-nya. Pria biasa lebih mahal untuk asuransi jiwa. Kalau wanita itu biasa lebih mahal untuk di kesehatannya kayak penyakit kritis gitu. Itu biasa lebih mahal untuk cost-nya. Preminya juga jadi lebih mahal. Nah, itu bisa menjadi dasar, tapi yang pasti yang mempengaruhi itu adalah tadi usia kita, jenis kelamin kita, belum lagi yang namanya kondisi kesehatan kita. Jadi make sure karena kalian dianggap masih muda, dianggap masih fit semuanya. Makanya kenapa kita bilangin belilah lagi sejak muda. Karena kondisi masih orang bilang belum banyak numpuk penyakit deh gitu. Kira-kira cukup menjawab? Mudah-mudahan cukup menjawab ya kepada kakak anonimus nih. Mungkin bisa di chat oke gitu ya. Tapi ya aku setuju pokoknya pasti bertambah karena apa, nanti semakin kamu bertambah value-nya kamu kan juga akan naik nih. Semakin mahal lah kamu punya value nih istilahnya. Jadi tentunya harus lebih effort yang dikeluarin lebih tinggi lagi. Terus ada Kak Yuda tanya, ini mungkin bisa sekalian Coach William sharing strateginya sekarang tuh gimana? Kalau soalnya mungkin Coach William anaknya masih satu, tapi ini Kak Yuda tanya, kira-kira asuransi kesehatan yang bagus kalau untuk keluarga 2 anak itu gimana? Kalau aku balik lagi ya, sesuaikan dengan budget kita. Karena kalau mau ngomongin yang bagus, ya berarti kan ya banyak tuh pertanggungannya berapa gitu kan. Kan ujungnya gitu kan. Pertanggungannya berapa sih? Kita mau udah masuk kelas, itu asuransi kesehatan dia pertanyaannya ya? Asuransi kesehatan ya? Iya, berarti kan pertanggungannya kan, itu yang nanti di-cover kan. Jadi balik lagi sesuaikan menurut aku dengan budget. Kayak gitu. Karena buat apa kita beli yang mahal, tapi itu di luar budget kita. Akhirnya kita jadi cekak juga nih bayar asuransi karena hal-hal kayak gitu. Itu yang bikin akhirnya kita tuh ngerasa asuransi itu berat gitu. Padahal balik lagi sesuaikan dengan pendapatan kita dengan proporsi yang tadi minimal gitu. Budget 2 juta ya. Oh, kalau budget 2 juta, wah kalau kayak gini mesti nanya ke agen sih. Aku jujur ya, aku bukan agen asuransi. Jadi aku nggak bisa merekomendasikan yang tepat. Gitu. Itu masih sesuaikan sih ya ke coba deh kamu sebelum kamu memutuskan untuk memilih satu asuransi produk gitu ya, kamu bisa benchmarking ke beberapa orang kayak gitu sih. Kalau dari aku gitu ya, jadi aku nggak bisa ngasih produk yang mana yang paling tepat gitu karena ya banyak hitungannya sebenarnya kan ya kalau dalam situ ya, dalam nanti kita hitung preminya semua segala macam gitu. Tuh ada tuh agen tuh, silakan boleh langsung di-approach. Tapi setuju kayak ya harus dipikirin gitu karena gimana pun juga itu uang kamu ya kan ya sih, itu uang sobat menyala semua, itu hak kalian mau dipergunakan seperti apa, jadi harus kritis gitu ketika pengen ngeluarin, tanya sedetail mungkin sama agennya gitu kan supaya nanti memang yang kalian keluarkan bisa mendapatkan return service yang kalian inginkan gitu kali ya. Oke, siap. Ini juga ada tanya. Mungkin ini sebenarnya udah sempat kita bahas nih Bu Heni di event selanjutnya, tapi di kolom Q&A ini udah banyak yang tanya. Jadi mungkin yang pada belum join masih pengen tahu jawabannya. Kalau sudah ada asuransi kantor, ideally gitu ya. Jadi butuh beli asuransi tambahan sendiri atau enggak? Nah, ini sudah kita bahas, tapi kita kasih bocoran lagi. Oke, kalau sudah punya asuransi kantor perlu beli lagi atau enggak ya? Nah, dilihat lagi. Tadi Coach William kan udah sebutin juga kebutuhan kita sama kita mau gini. Limitnya kita tahu dulu dari kantor itu seperti apa limitnya, terus mengcovernya siapa aja, apakah kita aja atau termasuk keluarga kita kalau kita sudah berkeluarga, ataukah cuma kita doang, ya kan? Kalau kita doang berarti kan kita tetap harus beli di luaran lagi. Tapi kalau misalnya kita single udah dapat dari kantor, cukup nggak? Cukup, ya cukupin aja deh. Nah, tapi kan kita nggak tahu kalau memang menurut Sobat Nyala
udah cukup, limitnya lumayan kok, dapat sekian-sekian dan di covernya sekian. Oke, bagus. Kalau gitu, sisa dana yang tadi yang Coach William bilang harus disisihkan, mungkin bisa dibeli untuk asuransi penyakit kritis sebagai tambahan, atau mungkin boleh ditambahin dengan unsur misalkan yang tradisional, untuk yang UP jiwa, itu juga bisa untuk tambahan aja. Nah, itu sebenarnya balik lagi terhadap kebutuhan Sobat Nyala juga, kebutuhan pada saat nanti misalkan terjadi risiko sakit atau terjadi risiko apa yang kita ekspektasi. Ingat ya, kebutuhan versus keinginan. Jangan keinginan kita lebih tinggi, budget tapi nggak cukup. Tapi balik lagi, kebutuhan kita dulu. Kebutuhan kita, tetap kebutuhan itu harus dibeli, tinggal di-adjust aja. Misalkan ternyata amount yang nggak masuk, diturunin sedikit. Ya kan, diturunin sedikit, disesuaikan dulu dengan kondisi budget saat ini. Nah, jadi kalau dibilangin dengan kondisi kantor, udah ada perlu beli lagi nggak? Kalau sebagai pelengkap, boleh. Apa yang nanti di kantor misalkan tidak. Di kantor ternyata dikasihnya fasilitas kelasnya kelas 3, atau kelas yang 2 orang, atau kelas berapa, kan beda-beda ya. Jenjang setiap level kan berbeda-beda dikasihnya. Nah, teman-teman mau, gue nggak, pengennya yang dapatnya kelas 2 atau kelas 1. Nah, boleh beli lagi dari luar gitu. Jadi sebagai pelengkap, setuju kalau untuk beli sebagai pelengkap lagi, dan ada kelebihan dana untuk beli lagi, sangat setuju untuk beli lagi. Karena kalau kantor kadang ada limitnya ya. Betul. Kalau misalnya masih dirasa masih kurang, masih sanggup tambah lagi gitu ya Bu. Oke, nah mungkin aku bisa satu pertanyaan lagi, karena pertanyaan cukup banyak. Nanti kalau misalnya belum terjawab, boleh langsung DM Ruang Menyala. Langsung Mincuan, tadi pertanyaan aku belum dijawab. Coba tolong jawab pertanyaan aku, itu boleh banget ya. Nanti Mincuan jawab tuh di DM Ruang Menyala. Aku mau bacakan pertanyaan satu dari kolom chat Kak Clarency ya. Ini terkait sama mamanya. Jadi coach mau tanya dong, mama saya usia 62 dan hanya punya BPJS. Nah, kalau saya masukin insurance untuk asuransi jiwa dan kesehatan gimana ya? Jadi ada penyakit kista di ginjal tapi nggak bisa diangkat. Terus beberapa insurance saya tanya, katanya nggak bisa cover untuk rawat inap dan rawat jalan karena impact penyakit ini. Nah, saya disarankan ambil insurance buat jiwa aja untuk kartu. Boleh advice nggak buat coach? Nah ini mungkin kadang yang harus berhadapan dengan asuransi adalah bukan buat dirinya sendiri, tapi buat keluarganya. Dan itu juga ya kadang orang tua juga udah nggak bisa ditanyain gitu ya. Jadi anak-anaknya yang umur 20-an harus paham. Nah kalau yang kayak gini gimana nih coach? Halo. Oh. Disconnect. Disconnect lagi. Wah, pas banget ini pertanyaan terakhir Bu ini. Oh, ada. Ya, pertanyaannya tadi seperti ini nggak ya? Oh ya, udah. Pertanyaannya, ke saya. Iya. Maaf, saking terkesima dengan pertanyaannya, panjang banget. Oke, kalau bicara ini usia 62 ya, jujur kalau bicara, tapi setuju dengan kondisi. Jadi gini, ada pihak perusahaan asuransi yang memang untuk kondisi-kondisi penyakit existing tidak bisa di-cover lagi, apalagi untuk level-level yang mungkin menurut secara medis sudah tidak bisa lagi untuk dalam arti udah cukup parah ya. Jadi memang perusahaan asuransi ada yang tidak berkenan untuk menerima lagi. Jadi kita namanya pre-existing condition kalau di asuransi, namanya pre-existing condition, which is ada yang mungkin menerima dengan ekstra premi yang harus dibayarkan, ada yang benar-benar ditolak, ya kan? Nah, kalau ini kondisinya kasusnya adalah ditolak karena udah ada riwayat penyakit kista juga di ginjal dan nggak bisa diangkat kata dokter, ini berarti kan udah lumayan ada pre-existing condition banget ya. Kalau seperti ini, kalau disaranin untuk beli asuransi jiwa, boleh-boleh aja kalau memang mau. Kalaupun nanti mau beli pun, sangat disarankan kondisinya cari yang menyediakan tanpa harus medical check up. Ada
Jadi untuk angka tertentu yang tanpa perlu medical check up ada, itu bisa. Jadi mama nggak perlu yang namanya medical check up, cuman kembali lagi karena usia udah di atas lumayan usia cukup di kepala 6 ya. Ini mungkin untuk biaya cost of insurance-nya akan sangat mahal sekali. Jadi tolong dihitung-hitung aja cost of insurance-nya apakah worth it atau maksudnya sesuai nggak dengan biaya yang premi yang kita bayarkan dengan return uang pertanggungan jiwa yang akan dia dapatkan. Nah, ini perlu dilihat lagi.